Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Wahyu semua berjumpa bersama saya kembali, Wahyu Tomo dalam bincang bersama sahabat Wahyu. Kami doakan sahabat Wahyu semua dalam kondisi sehat meskipun sekarang sudah mulai musim hujan. Jadi informasinya banyak yang terserang flu dan batuk dan meriang-meriang. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat semua dan salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sahabat Wahyu semua, sebelumnya saya ingin mengundang dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wahyu. Apa kabar Bang Rocky? Alhamdulillah kabar baik. Bung Wahyu juga bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Sehat Bang Rocky. Bang Rocky, Alhamdulillah kita sehat. akan membahas terkait hasil berjalannya pemilu kada di Indonesia. Jadi kita akan membahas terkait tema ini 3 alasan partisipasi pemilu kada anjlok. Sebelumnya saya ingin membacakan dulu salah satu berita di CNN Indonesia. Jadi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui bahwa tingkat partisipasi pemilihan di Pilkada serentak 2024 menurun dari beberapa penyelenggaraan sebelumnya. Ketua KPU Muhammad Afifuddin membandingkannya dengan tingkat partisipasi pemilihan di Pilpres dan Pileg 2024. Menurutnya nuansa dan kemeriahan Pilpres dan Pilkada berbeda meskipun digelar di tahun yang bersamaan. Kemudian tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 ini memang mengalami penurunan di beberapa daerah, Bang Rocky. Jadi termasuk Jakarta dan Sumatera Utara. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Haikal, menyoroti fenomena ini di Sumatera Utara sekitar 50%. Begitu juga di Jakarta. Kalau kita hitung suara sah di Jakarta itu hanya sekitar 53% dari jumlah seluruh DPT. Artinya ada 47% golput. Kalau dihitung secara keseluruhan, pemilih hadir di TPS berdasarkan surat suara yang digunakan itu ada sekitar 57% sekian. Ujar Haikal saat dihubungi liputan6.com Selasa 2 Desember 2024. Nah, kira-kira apa tanggapan Bang Rocky dengan terjadinya memang penurunan partisipasi masyarakat dalam pemilu kada 2024 ini, Bang Rocky? Ya, sebelumnya saya menyapa dulu para pemirsa sahabat Wahyu di berbagai penjuru negeri. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Amin. terkait dengan menurunnya partisipasi para pemilih di Pilkada tahun ini, tahun 2024, ini bagi saya menunjukkan bahwa eh, posisi legalitas dari para calon pemilih ataupun yang sudah terpilih kepala daerah nanti itu menjadi rendah legalitasnya. Kenapa? Karena kalau kita bilang mereka hanya dipilih sebagian kecil masyarakat. Coba Bung Iya. Wahyu bayangkan kalau dari 57% yang memilih itu dia memenangkan setengahnya dari 57 kan berarti dia hanya seperempat dari pemilih sebenarnya yang ada atau masyarakat setempat. Itu kan Iya. kalau kita lihat berarti dari posisi kredibilitasnya maupun legalitasnya itu praktis rendah sekali karena yang memilih tidak sampai setengah dari masyarakat. Jadi kalau tadi partisipasinya hanya sekitar 53%, 57, kemudian pemenangnya itu setengah dari suara itu, berarti kan Hmm. cuma seperempat dari jumlah pemilih di daerah itu. Artinya pemimpin itu mendapatkan dukungan yang sangat rendah dari masyarakat pada umumnya. Ini sebenarnya fenomena yang menunjukkan bahwa eh, eh, kepemimpinan mereka sebenarnya tidak mendapat dukungan yang solid atau dukungan yang kuat dari masyarakat yang ditunjukkan dari pemilih mereka. Nah, ini kan orang memilih itu kan karena rasa kepercayaan, kedua rasa senang dan memang dia yakin bahwa apa yang dipilih itu memang layak untuk dia pilih dan disandarkan
kepada mereka harapan untuk membawa masyarakat jadi lebih baik. Kemudian begini Bang Rocky, sebenarnya apakah sesungguhnya yang memang, apa ya, faktor yang menyebabkan partisipasi pemilih ini anjlok? Apakah ada faktor pemilihnya, atau faktor calon-calonnya Bang Rocky, atau faktor partai yang memang tidak menyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik Bang Rocky? Ya, saya mencatat minimal ada 3 faktor penyebab menurunnya, partisipasi masyarakat dalam pemilu kada kali ini. Memang yang pertama, menurut saya faktor calon-calon yang Hmm, dihadirkan oleh, partai politik itu, kurang disukai masyarakat atau, tidak mendapatkan perhatian yang besar dari masyarakat atau tidak menarik perhatian masyarakat yang begitu besar. Sehingga masyarakat bisa jadi karena ya nggak ada yang dia sukai, tidak ada yang dia ingin pilih, akhirnya tidak hadir dalam pemilu itu atau tidak datang ke TPS. Itu yang pertama. Jadi tidak ada calon yang, menarik perhatian masyarakat atau, menjadi perhatian masyarakat tuh yang bisa diharapkan oleh masyarakat. Yang kedua, kalau kita lihat bahwa, faktor, eee, kesadaran masyarakat hmm, itu semakin tinggi, gitu. Jadi di mana-mana kalau kesadaran politik masyarakat semakin tinggi, mereka memilih orang itu bukan karena sentimen atau perasaan, yang membuat mereka senang, tetapi mereka mulai berpikir, "Ini calon kali ini betul-betul bisa diharapkan oleh masyarakat atau tidak?" Dengan kesadaran hmm, itu mereka memilih-milih, "Ah, ini nggak bisa diharapkan. Ah, ini mereka sudah banyak berjanji. Ah, ini kandidat ini ataupun incumbent ini, banyak janji tapi tidak pernah ditepati." Jadi mereka punya rasionalitas itu. Masyarakat mengingat itu, kemudian kesadarannya tinggi, jadi dengan kesadaran yang tinggi itu mereka bisa memilih dan tidak memilih dengan kesadaran itu. Nah, kalau kita lihat, calon-calon yang dihadirkan oleh partai politik itu tidak memberikan harapan baru bagi masyarakat atau bahkan pernah melukai masyarakat, atau pernah mendustai masyarakat, atau pernah berjanji tidak ditepati, maka masyarakat punya catatan. Sehingga dengan rasionalitasnya itu dia tidak datang ke TPS. Karena memang tidak hmm, ada yang bisa diharapkan. Itu yang, faktor penyebab yang, saya pikir menjadi faktor yang cukup, signifikan. Yang kedua, yang ketiga adalah faktor teknis. hmm, Jadi faktor teknis ini memang menjadi pengaruh juga. Misalnya jumlah TPS yang sedikit sehingga, jarak masyarakat ke TPS itu jauh-jauh gitu. Nah, hmm, sebagian masyarakat yang sudah tidak begitu antusias, ya daripada pergi jauh-jauh mending mereka hidup atau jalan-jalan bersama keluarganya atau di rumah bersama anak istrinya gitu kira-kira. ya, Jadi itu faktor teknis itu. Jadi ada faktor yang idealis atau ideologis, ada faktor, hmm, persoalan, calon yang disodorkan atau pragmatisme, juga iya, ada faktor teknis, yaitu misalnya TPS-nya jauh, kemudian waktunya singkat misalnya, waktu sosialisasinya juga singkat, sehingga mereka tidak begitu mengenal calon-calon yang disodorkan partai politik gitu, termasuk juga mungkin, waktu kampanye juga tidak begitu panjang. Masyarakat juga tidak tahu persis banyak gitu. Itu faktor-faktor teknis, baik hmm, waktu, tempat, sosialisasi itu faktor teknis. Tetapi dari 3 faktor itu saya melihat yang paling dominan memang faktor, pertama yang kedua, dan yang pertama itu persoalan calon yang memang tidak banyak diinginkan masyarakat, yang kedua faktor kesadaran masyarakat sudah mulai tumbuh baik, mereka menilai bukan persoalan siapa memberi uang lalu mereka pilih, tetapi iya. mereka mempertimbangkan betul, kalau memang tidak ada harapan buat mereka, mereka juga tidak akan memilihnya. Itu Bung Wahyu. Baik, artinya sebenarnya, faktor ideologis yang Bang Rocky sampaikan itu, sekarang meningkat ya Bang Rocky, di mana memang mungkin Iya, masyarakat tingkat kesadaran masyarakat terhadap, kesadaran politiknya meningkat, sehingga mereka, akan memilih bukan sekedar karena diberikan bantuan, diberikan sumbangan. Jadi masyarakat memilih itu bukan sekedar hanya karena sudah dibantu, diberikan bantuan, atau diberikan hadiah, atau ada istilah serangan fajar dan serangan malam dan seterusnya lah itu. Itu mereka juga mungkin menerima, tetapi mereka tidak akan memilih sesuai dengan yang diberikan itu. Itulah karakter kesadaran masyarakat yang tinggi, bahkan sebagian juga tidak mau menerima. Nah itu, mhm, menurut saya bagus, ada kesadaran masyarakat yang mulai tumbuh, jadi dia melakukan suatu tindakan, masyarakat itu memilih dan tidak memilih itu karena memang punya kesadaran atau punya mhm, pemahaman yang baru. Jadi bukan karena ikut-ikutan, bukan karena diberikan bantuan dan seterusnya. Begitu Bung Wahyu. baik.
Begini Bang Roy, ini Bawaslu, menduga bahwa, terdapat sikap apatis masyarakat terhadap pasangan calon atau paslon menjadi penyebab turunnya partisipasi pemilih pada Pilkada 2024. Jadi tidak di Jakarta, tidak di daerah lain, Bawaslu melihatnya bahwa konteksnya demikian, kata Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Loli Suhenti kepada wartawan di Grand Lagol Hotel Pulau Bintan, Riau pada Selasa 3 Desember 2024. Kapan Bang Rocky terkait apa ya? Mungkin pandangan Bawaslu terkait sikap apatis masyarakat Bang Rocky. Ya, saya pikir begini, kenapa masyarakat apatis itu yang perlu harus dipertanyakan. Hmm, Jadi, jangan sibuk menyalah-nyalahkan masyarakat yang apatis, tetapi tidak mengoreksi kebijakan-kebijakan penguasa yang mungkin membuat masyarakat itu jadi apatis gitu. iya, Dan juga tidak memberikan alternatif-alternatif calon yang, bisa diharapkan masyarakat yang membuat masyarakat apatis. Jadi ini, paradigma ini harus diubah, jangan mudah menyalah-nyalahkan masyarakat, menuding-nuding masyarakat apatis dan seterusnya, tetapi harusnya dicari kenapa masyarakat bisa apatis gitu posisinya. Jadi ini, menurut saya paradigma lama itu, suka langsung menyalahkan masyarakat, menuding masyarakat apatis dan sejenisnya lah. iya. Mungkin juga mungkin yang apatis nanti ditudingin terpengaruh orang radikal gitu, terpengaruh yang Hmm, macam-macam lah gitu kira-kira. Jadi ini merupakan cara pandang lama itu yang menurut saya harus segera diubah. Jadi kalaulah ada memang menurun, kita cari faktornya bersama, kenapa masyarakat, jadi begitu tidak antusias atau bahkan sampai dituding apatis tadi, ya harus dicari faktornya. Kalau saya mencatat 3 faktor itu, saya pikir itu yang harus diperbaiki. Saya pikir kalau calon yang di-endorse oleh partai politik, yang disajikan ke publik itu memang menarik dan memang iya. betul-betul jadi harapan publik, pasti antusias masyarakat. Kira-kira begitu. Jadi, saya pikir ini yang, persoalannya harus dibenahi. Yang kedua, saya pikir juga kesadaran masyarakat yang, tinggi itu harus kita apresiasi. Jadi, memilih tidak sekedar ikut-ikutan, tapi sudah mulai dengan perhitungan yang sangat rasionalitas. Jadi, berhentilah, menyalah-nyalahkan masyarakat atau menuding-nuding masyarakat sebagai apatis dan sejenisnya. Lebih baik, konsentrasi Bawaslu mengoreksi diri, mencari masalah-masalah atau penyebab-penyebab kenapa masyarakat bisa apatis dan juga kenapa partisipasi itu menurun. Jadi jangan langsung menyalahkan masyarakat sebagai apatis. Itu Bung Wahyu. Baik, ada beberapa juga yang menyatakan bahwa, apa ya, hal ini terjadi karena minimnya sosialisasi, terkait figur calon kepala daerah gitu, Bang Roky, dan ada juga tambahan ini saya catat ada dari, akademisi, bahwa guru besar ilmu politik Universitas Andalas Unan Asrinaldi mengatakan bahwa, ya mungkin mereka berpikir bahwa tidak ada konsekuensi apa-apa dari pilihan-pilihan yang mereka buat, baik memilih maupun tidak memilih, sehingga mereka ya nggak datang pun nggak ada persoalan bagi mereka itu. Barangkali, ini juga penting dicermati, begitu. Kalau dari BRIN, Bang Rocky, dari BRIN, Firman Nur menyatakan bahwa kalau ada problem masalah yang ditemui mantan muncul calon yang tidak populer misalnya, itu yang kontroversial, yang tidak mengakar. Jadi dipilihnya kandidat mungkin hanya karena faktor deal politik antar pimpinan parpol saja. Artinya masyarakat itu benar-benar tidak dilibatkan, hanya disuruh memilih, tapi sebenarnya kepentingannya itu ada di elit politik, begitu Bang Rogi. Iya, saya pikir itu, beberapa pandangan tadi ada yang memang betul kita kasih garis bawah ya, bahwa kalau misalnya betul bahwa masyarakat itu memilih karena faktor, calon yang memang bisa memberikan harapan, Hmm, berkualitas, kemudian di-endorse oleh partai politik dengan baik, disosialisasikan dengan baik, dan masyarakat bisa, menerimanya dengan baik, saya pikir itu akan meningkatkan, partisipasi publik gitu, hmm, partisipasi pemilih bagi masyarakat. Tetapi sebaliknya, kalau kita melihat bahwa, eee, calon yang disodorkan itu, tidak memberikan harapan yang baik bagi publik, bahkan mereka publik mencatat ini pernah berjanji tidak ditepati, bahkan juga, disodorkan oleh partai politik yang sekedar deal-deal politik
dengan antar pimpinan partai politik tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat, saya pikir itu semua yang harus dikoreksi. Jadi kalau kalau mau mengoreksi harusnya ya kita sama-sama melihat faktor-faktor itu. Di mana kalau kita lihat faktor dari masyarakat yang hari ini dia disodorkan para calon kandidat kepala daerah atau bahkan maaf ya calon pemimpin negara misalnya itu kalau mungkin dulu disuruh milih Fuhu Fafat tentu orang pada nggak mau kan kira-kira begitu. Tapi karena tidak ada pilihan lain lagi Iya. akhirnya ya memilih di antara yang ada gitu. Saya pikir Hmm. ini pengalaman buruk buat kita bahwa eh, proses politik yang dilakukan oleh partai politik untuk menyodorkan kandidat calon-calon yang bisa dipilih oleh masyarakat sebagai pemimpin bangsa ini, saya pikir itu betul dikoreksi. Jadi apalagi kalau diindikasikan banyak calon kepala daerah yang dibiayai oleh oligarki, kan kalau bahasanya begitu. Hmm. Itu lebih Iya. bahaya lagi. Sudahlah tidak dikendaki masyarakat, tidak begitu populer, dan dia dibiayai oleh oligarki, entah itu asing-asing, entah itu kategorinya cukong politik. Nah, itu justru nanti kalau terpilih, justru tidak memikirkan masyarakat, yang dia pikirkan bagaimana melayani cukongnya ataupun orang yang mendukung dia atau membiayainya. Nah itu saya pikir sudah dibaca oleh publik demikian, sehingga publik menjadi, kalau bahasa Bawaslu tadi jadi apatis, tapi kalau menurut saya publik semakin cerdas dan memilih dan memutuskan bahwa dia akan memberikan hukuman kepada calon ataupun kandidat yang di endorse oleh partai politik yang tidak dikehendaki oleh masyarakat atau mungkin yang karena tidak sesuai aspirasi yang hanya deal-deal politik para pimpinan parpol. Bahkan mungkin ada kalau kita kenal ada indikasi isu bahwa ada tokoh tertentu yang sebenarnya populer di tengah publik tetapi dijegal oleh partai-partai politik, kan ada juga yang begitu gitu. Nah ini menjadi di antara beberapa faktor penyebab kenapa masyarakat menjadi tidak tertarik untuk memilih calon yang disodorkan oleh partai politik yang merupakan hanya deal politik yang tidak sesuai dengan harapan atau keinginan masyarakat. Begitu Bung Wahid. Baik, baik. Artinya memang, ada 2 sudut pandang ya, tapi kita melihat bahwa ini adalah hal yang positif di mana memang kesadaran masyarakat, meningkat ya. Jadi tidak hanya sekedar, menerima serangan fajar kemudian mereka memilih, tapi, lebih dari itu mereka mau berpikir lagi ketika calon-calon ini tidak, kredibel, hanya untuk kepentingan oligarki, mereka, memilih untuk tidak memilih begitu Bang Roky ya. Baik, Iya, pertanyaan iya. terakhir Bang, sebenarnya bagaimana model pemilihan kepala daerah di masa Islam, misalnya di masa Nabi atau di masa para khalifah? Apakah memang ada perbedaannya dengan apa yang terjadi saat ini itu? Iya, kalau saya lihat memang ketika saya mengkaji sistem pemerintahan dari berbagai model, kemudian saya coba bandingkan dengan mekanisme yang dilakukan oleh Nabi dan para khalifah dulu, memang ada perbedaan yang sangat tajam. Yang sangat menyolok adalah dalam kepemimpinan hari ini, kepala daerah itu dipilih oleh masyarakat lagi. Hmm. Sebelumnya masyarakat sudah memilih kepala negara padahal. Iya. Secara filosofis bahwa masyarakat itu yang punya kekuasaan sudah menyerahkan kekuasaannya kepada kepala negara yang mereka pilih Hmm. untuk mengurus, mengatur dan melayani mereka gitu. Iya. Nah, semestinya kepala negara itulah yang menunjuk pembantu-pembantunya termasuk wakil-wakilnya yang bisa membantu di pusat maupun di daerah. Nah, di daerah tentu kepala daerah. Mestinya ini yang ditunjuk oleh kepala negara atau Hmm. kepala pemerintahan yang sebelumnya sudah dipilih dan ditunjuk oleh rakyat. Nah, saya pikir filosofi ini mungkin agak berbeda. Nah, di dalam Hmm. pemerintahan Islam yang dilakukan oleh Nabi di Madinah, Nabi itu mengangkat para gubernur juga. Iya. Diangkat diangkat saja karena Nabi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan kala itu. Jadi tidak menyuruh lagi masyarakat untuk memilih berkali-kali. Jadi ketika Hmm. masyarakat sudah memilih sosok seorang kepala negara atau kepala pemerintahan, maka dialah yang harus bertanggung jawab menunjuk wakilnya di daerah maupun di pusat, pembantunya di daerah maupun di pusat. Gitu. Nah, di antara pembantunya itu ada menteri, ada kepala daerah di daerah. Dan tentu untuk kepala daerah dalam praktek dalam sistem Islam itu baik di para sahabat dulu maupun para khulafaur rasyidin maupun para khalifah setelahnya itu memang mereka mengangkat kepala
daerah, baik gubernur, wali, ataupun amil, istilah dalam Islam, itu diangkat langsung oleh khalifah atau kepala negara atau kepala pemerintahan yang mendengarkan aspirasi dari majelis ummah atau Hmm. majelis wilayah. Majelis ummah itu adalah wakil rakyat yang ada di pusat, majelis wilayah itu ada di daerah. Jadi mereka Hmm. mendengarkan itu, mendapat masukan siapa kepala daerah yang layak untuk ditunjuk daerah itu, baru ditunjuk dan diangkat oleh presiden atau oleh kepala negara atau kepala pemerintahan sebagai seorang khalifah ataupun Amirul Mukminin di masa Khalifah Umar. Dia langsung menunjuk dan mengangkatnya. Sehingga tidak perlu ada pemilihan berkali-kali. Dan Hmm. biayanya tentu jauh lebih murah, resiko gesekan di masyarakat, resiko sosialnya juga semakin kecil, dan praktek kerjanya juga bisa dipilih semakin baik. Dan Hmm. kapan memberhentikan kepala daerah? Sewaktu-waktu. Kalau rakyat tidak senang, mengadukan kepada majelis wilayah, maka majelis wilayah merekomendasikan kepada khalifah untuk memberhentikan gubernur ataupun amil atau kepala daerah setempat. Jadi memberhentikan kepala daerah itu memang atas rekomendasi majelis wilayah ataupun majelis ummah atau kehendak sebagai seorang khalifah sendiri kalau memandang bahwa memang sudah layak untuk diganti. Jadi tidak perlu masyarakat berkali-kali melakukan pemilihan, berkali-kali melakukan kampanye, berkali-kali juga diingkari janjinya oleh para kepala daerah yang terpilih oleh mereka. Saya pikir itu yang sangat membedakan di antara sistem sekuler hari ini maupun dalam sistem khilafah maupun sistem yang dilakukan oleh Nabi di masa dulu. Begitu Bung Wahyu. Baik, sebenarnya luar biasa sekali Bang Rocky ketika Bang Rocky jelaskan terkait bagaimana khalifah atau pemimpin Islam mengangkat kepala daerah itu sangat yang saya lihat simpel gitu, efisien dan ya kredibilitasnya nampak gitu. Artinya kualitas pemimpin ini akan nampak apabila dia kredibel ya rakyat akan senang gitu kan, bahagia dengan kepemimpinannya. Tapi jika tidak ya khalifah bisa memberhentikannya dalam waktu singkat ya Bang Rocky, tidak perlu berlama-lama ya, karena memang ini diangkat oleh khalifah begitu Bang Rocky ya? Ya, betul begitu. Baik. Jadi sewaktu-waktu pun bisa diberhentikan kalau ada suara masyarakat yang diwakili oleh majelis wilayah ataupun majelis ummah. Dan khalifah wajib memberhentikan itu kalau memang begitu usulan dari masyarakat. Begitu Bung Wahyu. Baik, Masya Allah, luar biasa. Baik, Bang Rocky, kita sudah di penghujung acara. Tema kita ini 3 alasan partisipasi pemilu kada anjlok. Kami ingin mendengarkan closing statement dari Bang Rocky. Silakan Bang Rocky. Baik, kalaulah pemilu kada hari ini partisipasinya menurun atau bahkan anjlok, maka jangan langsung tiba-tiba menyalahkan masyarakat. Harus Hmm. introspeksi diri, membenahi diri bersama. Di mana letak masalahnya. Yang kedua, harus mulai dipikirkan mencari sistem alternatif yang menjadi pilihan agar pemilu kada itu tidak sangat mahal dan tidak ditunggangi oleh oligarki untuk memuluskan calon-calon kepala daerah mereka yang akhirnya ujungnya untuk melayani oligarki bukan melayani rakyat. Saya pikir itu harus mulai dipikirkan dan kita tidak perlu fobi belajar dari sistem pemerintahan Islam maupun yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah. Bagaimana cara mengelola pemerintahan terutama dalam memilih kepala daerah? Apakah harus melakukan pemilihan pilkada langsung atau justru cukup menselaraskan dengan filosofi pemerintahan tadi? Kalau rakyat sudah memilih dan mengangkat kepala negara, biarlah kepala negara dan kepala pemerintahan itu yang menunjuk wakilnya maupun pembantu-pembantunya sehingga rakyat tidak bekerja dua kali atau memilih berkali-kali. Begitu Bung Wahyu. Baik, Masya Allah, luar biasa. Baik, sahabat Wahyu semua, kita sudah sampai di penghujung acara terkait tema kita, ini 3 alasan partisipasi pemilu kada anjlok. Apabila sahabat Wahyu semua ada komentar atau pendapat, silahkan ditulis di kolom komentar yang tersedia. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam bincang bersama sahabat Wahyu berikutnya, dan kepada Bang Rocky saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya, dan kepada sahabat Wahyu semua mudah-mudahan kita bertemu lagi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.